Apa kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini yang sangat menarik, yaitu mengenai patologi anatomik, peranan dalam diagnosis kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-6 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami dokterku@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran untuk pertama kalinya nih dengan Dr. Vinesia Lestari-Ridi, SPPA. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi ya dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Vinesia panggilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah pasti kabarnya baik ya dok ya. Iya. Alhamdulillah terpancar dari senyumnya nih yang ceria dan semangat ya mau bagi-bagi ilmunya ke kita semua. Karena terus terang aja dokter adalah dokter spesialis patologi anatomi yang pertama nih yang hadir di Dokterku setelah bertahun-tahun nih Dokterku berjalan, tapi dokter pertama kali nih. Jadi aku terus terang sangat berterima kasih terhadap Pusat Kanker Nasional Darmais gitu ya. Jadi bisa dibilang ini suatu kehormatan ya mendatangkan langsung dokter spesialis patologi anatomi untuk kita semua jadi makin belajar gitu ya, tentang sebenarnya patologi anatomi itu apa dulu nih, karena terus terang aja aku juga ini baru belajar nih gitu ya, dan orang-orang juga penasaran juga begitu dokter, pengertiannya apa dulu nih, silakan. Kalau dokter patologi anatomi itu adalah suatu bidang spesialistik itu untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, didiagnosisnya bisa melalui mikroskop, dimulai dari pemeriksaan makroskopiknya, gambarannya seperti apa, makroskopik, dan hingga patologi molekuler seperti itu. Begitu ya. Jadi terkesan, kok istilahnya kok agak-agak kompleks gitu ya, tapi tidak serumit itu ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya dokter spesialis yang menangani bidang ini itu kesehariannya itu seperti apa dokter? Karena kan terus terang saja kalau yang dokter spesialis jantung atau penyakit dalam atau dokter bedah onkologi segala macam itu kan setiap harinya mungkin pasien bisa langsung bertemu, konsul begitu ya. Tapi kalau untuk patologi anatomik bagaimana dokter? Mungkin lebih kalau pasien kita tuh tidak 100% adalah satu pasien yang datang langsung ke kita, tapi bisa berupa spesimen jaringan gitu. Jadi yang mengambilnya mungkin dokter klinisinya, terus baru diserahkan ke bagian patologi anatomi seperti itu. Bisa dari yang kita periksa itu adalah sel atau jaringan dari si pasien tersebut seperti itu. Jadi artinya nggak bertemu langsung gitu ya? Nggak ujuk-ujuk, tapi ada satu pemeriksaan. Iya, nggak ujuk-ujuk. Tapi ada satu pemeriksaan yang kita akan bertemu dengan pasien langsung, yaitu adalah biopsi jarum halus. Itu kita melakukan tindakan terhadap pasien. Jadi kesehariannya tadi untuk membantu mendiagnosa gitu kita ya, mendiagnosa suatu kanker. Jadi arahnya ini lebih ke deteksi dini juga begitu deteksi dini bisa, tapi sebagian besar itu diagnosis. Begitu ya dok ya. Jadi ini artinya ada kiriman gitu ya dari dokter spesialis yang apa nih biasanya dokter? Macam-macam, bisa dari bedah, bisa dari kebidanan, THT juga bisa. Semua dokter yang bisa melakukan pengambilan jaringan atau spesimen dari pasien itu bisa mengirimkan ke dokter patologi anatomi. Jadi spesimen ini pengertian lebih luasnya lagi seperti apa dok? Spesimen di manusia ya? Iya di manusia. Misalnya jaringan atau organ yang padat gitu contohnya. Jadi itu diambil dari tubuh manusia. Nah itu diserahkan untuk diperiksa oleh dokter patologi anatomi gitu. Itu kelainannya apa? Itu merupakan penyakit atau bukan? Itu tumor atau bukan? Kalau dia tumor, jinak apa ganas gitu. Iya, karena kan kita bahasnya kan fokus untuk ke kanker gitu ya. Jadi ini di sini ya di rumah sakit kanker itu memang kita sebagian besar memang tumor gitu. Jadi ini kelainan atau bukan? Tadi ya dok, ini tumor, kalaupun tumor, maaf ini jinak atau maaf yang keganasan, kanker atau bukan gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Menarik ya. Jadi anatomik itu jadi artinya dari organ-organ tubuh manusia. Spesimennya diambil sebagai sampel gitu ya dok ya untuk dilihat. Tadi istilahnya biopsi gitu ya dok. Bisa biopsi, bisa dari operasi. Bisa juga dari operasi. Luas sekali ya. Jadi kalau yang baru pertama kali belajar, maksudnya apa? Tapi pelan-pelan kita pasti paham juga gitu ya. Nah, dokter, untuk perbandingan gitu ya, karena kan beberapa kali dokter spesialis patologi klinik tampil gitu ya. Nah, itu sebenarnya bedanya itu apa? Karena kan sama-sama depannya patologi nih, tapi yang satu anatomik, yang satu klinik nih gitu ya. Jadi apa bedanya?
Kalau di kanker itu kita memang agak terpecah ya, memang terpecah. Kalau di patologi klinik itu lebih mendiagnosis tumor-tumor yang non-solid. Non-solid, misalnya kayak darah gitu. Cair begitu Cair ya? Terus kalau di patologi anatomik itu yang spesimennya yang solid tumor, lebih seperti itu. Tapi ada juga yang kita periksa dari cairan. Tapi yang kita periksa itu adalah selnya, ada tumornya atau tidak, atau dia infeksi atau tidak, seperti itu. Artinya begini, tadi kan yang non-solid gitu ya, pengertian non-solid itu sendiri juga seperti apa sih? Kan biasanya kalau tumor tuh, benjolan nih, orang tahunya seperti itu ya. Teraba atau enggak gitu ya, kalau nampak dari luar kita cermat nih gitu ya, tapi kalau yang tidak jelas gitu kan bagaimana juga nih tugasnya? Kalau non-solid itu seperti kelainan pada darah, itu kan kita tidak bisa raba, tidak bisa lihat, tapi dia ada di situ, itu diperiksanya oleh patologi klinik, seperti itu. Atau pemeriksaan lain, penunjang lain misalnya dari darah juga, itu diperiksa dari patologi klinik, dari urin atau air seni itu diperiksanya dari patologi klinik. Gitu. Tapi dokter spesialis patologi anatomik begitu ya dok ya, sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, atau mau di dunia nih, di Indonesia aja deh gitu ya. Ini sebenarnya memang cukup banyak atau bagaimana sih? Karena ini udah bertahun-tahun loh dokterku ada gitu, tapi baru kali ini dari Darmais gitu kan menghadirkan gitu. Jadi kan tadi seperti aku bilang ini suatu kehormatan gitu ya. Jadi sebenarnya memang sedikit atau bagaimana dan apakah sudah tersebar di Indonesia secara merata sehingga membantu juga kan nanti para pasien dan juga tenaga medis yang mungkin di daerah-daerah begitu dokter. Kalau untuk jumlah, kalau tidak salah saya itu sekarang sudah hampir 600. Wah, cukup banyak sebetulnya. Iya, tapi mungkin tidak tersebar merata. Pasti di center-center besar. Jadi walaupun rumah sakit itu banyak di seluruh Indonesia, tidak semua rumah sakit itu punya dokter spesialis patologi anatomi ataupun labnya. Gitu. Jadi dia akan merefer ke yang punya gitu. Oh, jadi ya pusatnya tadi ya. Dia gitu akan merujuk jaringan sampel tersebut ke rumah sakit lain yang punya gitu. Tapi dokter, ini artinya begini, untuk dokter spesialis patologi anatomik nih dalam kesehariannya bekerja sama dengan siapa-siapa aja sih gitu. Artinya kan untuk tadi kan aku tanyakan perbedaannya dengan yang klinik seperti apa, tapi juga tugas sehari-harinya artinya nggak sendirian juga dong. Tadi kan dapat rujukan dari dokter spesialis utamanya ini, tapi juga dalam kesehariannya kira-kira juga melibatkan siapa saja begitu dokter. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya kerjanya kita tuh biar apa. Biar dapat gambaran juga gitu kan. Jadi memang kita tidak langsung ketemu pasien nih, sehari-harinya lebih sering seperti itu. Jadi mungkin dari rumah sakit atau dari pasien juga bisa datang mengantarkan sediaannya, apa jaringannya ke lab patologi itu kita terima tuh dalam bentuk jaringan. Nah itu kita proses dulu gitu. Kita proses itu melibatkan ada teknisi kita, ada biolog kita gitu, sehingga jadi suatu namanya slide yang kita baca gitu ya. Kita baca, kita diagnosis. Nah, setelah itu hasil itu tidak kita memberikan ke pasien atau ke keluarga pasien, tapi tidak untuk dijelaskan. Nanti dia akan kembali ke dokter yang mengirim jaringan atau yang diperiksakan itu, nanti dokternya yang menjelaskan. Jadi untuk membantu analisis ya, atau sebenarnya bukan membantu ya, ya menentukan terapi lebih tepatnya. Jadi dokter pasien itu bila memiliki tumor atau kanker itu dia tidak akan bisa tidak akan bisa diterapi apabila tidak ada diagnosis dari PA-nya. Iya, jadi memang ini ada step-stepnya begitu ya dok. Jadi hasil nanti istilahnya pemeriksaannya dokter sendiri nanti dikirim kembali gitu ya ke dokter yang tadi merujuk pertama gitu ya. Untuk membantu menentukan ini terapinya itu apa sih yang diperlukan gitu ya. Karena kan kita bahasnya di sini fokus untuk peranan dalam diagnosis kanker gitu ya. Ini walaupun nanti di segmen kedua akan lebih detail lagi kanker apa saja sih sebetulnya yang bisa diperiksa gitu ya melalui patologi anatomik ini, tapi nggak apa-apa dokter, teaser sedikit gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya apa saja sih yang bisa diketahui, karena kan kanker juga kan di Indonesia kan yang perempuan, banyaknya ini nih, payudara, serviks gitu ya. Kalau laki-laki mungkin apa, jadi mungkin untuk sedikit gambaran saja sebelum kita nanti bahas lebih detail lagi. Kalau di Indonesia, yang paling banyak wanita ya, itu memang payudara paling tinggi, kedua serviks. Kalau untuk di kalau untuk di pria itu ada paru, terus kolorektal itu usus itu paling tinggi gitu. Prostat juga. Gitu. Jadi ada paru, kanker kolon gitu ya, terus juga prostat. Kalau yang perempuan tadi ada payudara atau mungkin kanker serviks gitu ya. Rahim ya. Iya, mulut rahim, leher rahim. Karena lima teratas gitu ya dok ya. Artinya itu semua bisa ada semua jenis kanker, semua kanker bisa dilakukan pemeriksaan itu, atau mungkin ada yang memang tidak bisa dengan patologi anatomik nih, dilihat juga tadi kan ini solid atau non solid atau bagaimana begitu dokter? Memang untuk terapi memang harus ada diagnosis dari
patologi anatomi, karena kan itu berdasarkan diagnosis itu berdasarkan klasifikasi WHO ya. Jadi seluruh dunia akan pakai standar dari ada diagnosis baru pasien bisa diterapi, apakah dia akan dibedah, apakah dia akan di kemoterapi atau di sinar radiasi seperti itu dari hasil pemeriksaan tersebut. Oke, jadi diperlukan nih mulai dari awal sekali si pasiennya ini katakanlah belum dinyatakan ini dia mengalami kanker apa gitu atau di stage berapa sampai nanti pada saat treatmentnya juga akan terus follow up melakukan pemeriksaan ini juga gitu ya dok. Tergantung dari stadiumnya atau yang diperlukan apa yang kurang lagi untuk penentuan stadium. Oke, jadi bisa dibilang ini terus, tapi begini, selain kanker gitu ya, artinya kan walaupun ini kita fokusnya bahas kanker sih, tapi untuk penyakit-penyakit lain ini biasanya untuk contohnya apa aja ya dok ya, walaupun nanti kan juga ada, untuk mengetahui ini ada autoimun atau enggak gitu ya, segala macam gitu. Jadi untuk yang non kanker gitu ya, itu juga bagaimana itu dokter? Kalau yang autoimun tadi mungkin ke patologi klinik tuh, ranahnya patologi klinik yang diperiksa ada penanda-penandanya. Nah kalau di kita sih tidak. Kalau dari jaringan itu mungkin yang bisa diperiksa adalah dia suatu misalnya ada benjolan, dia suatu tumor atau non tumor. Kalau non tumor itu kan bisa karena suatu infeksi atau peradangan, bisa juga. Infeksi atau peradangan. Iya, itu bisa menyebabkan suatu benjolan. Nah, kalau dia memang suatu tumor, kita harus tentukan dia jinak atau ganas. Pokoknya di situ aja wilayahnya dok ya? Iya, situ aja. Tapi nanti dari ganas ditentukan jenisnya apa, kan macam-macam nih. Macam-macam, ada tumor yang memang harus diangkat saja, ada tumor yang harus di kemoterapi, ada tumor yang harus disinar saja, seperti itu. Nah, kita juga menentukan kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais karena pusat rujukan, kita juga perlu menentukan batas sayatan operasi, itu bersih atau tidak, gitu. Terus nanti mungkin untuk penyebaran kemana. Nah, yang paling populer kita lakukan juga adalah potong beku atau frozen section kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais, karena pada itu ada pemeriksaan patologi anatomi pada saat intraoperasi. Jadi pasien masih dioperasi nih, masih di dalam keadaan dibius, itu diambil sedikit jaringannya untuk diperiksa oleh dokter patologi anatomi, ditentukan apakah yang dibutuhkan saat itu diagnostiknya atau batas sayatan operasi, seperti itu. Ini sebenarnya agak holistik sekali gitu ya dok. Artinya tadi juga, kalau yang itu untuk wilayah patologi klinik nih gitu ya. Jadi kita pun sebagai orang awam atau pasien ataupun keluarga pasien juga harus bisa membedakan dulu nih mana yang termasuk ke anatomi atau yang klinik gitu ya. Nah mungkin ini buat gambaran juga di awal ya untuk kita supaya jauh lebih mengenal tentang patologi anatomik dan juga peran-perannya, tujuannya atau manfaatnya untuk jangka panjang untuk si pengobatan pasien. Itu kita kalau mau cari tahu informasinya memang harus langsung datang misalnya ke Darmais nih, kita bisa konsul langsung. Boleh nggak sih pasien untuk mengetahui lebih detailnya lagi ngobrol-ngobrol langsung ke dokternya, atau mungkin kita ada semacam kita bisa cari informasi di artikel nih gitu, yang penting akurat gitu ya dok ya. Bisa nggak seperti itu? Kalau ketemu dokter itu langsung tidak. Kalau ketemu dokter patologi anatomi tidak, karena harus melewati dokter klinisinya. Jadi istilahnya kita akan menjawab konsul dari dokter klinisinya, bukan langsung dari pasien, seperti itu. Paling mungkin kalau ada yang kita pengen tahu nih hasil dari pemeriksaannya ini seperti apa lebih jauh lagi, itu ke dokter yang menanganinya langsung ya. Seperti itu ya. Oke deh dokter, mungkin untuk lebih detail lagi nanti kan di segmen kedua begitu ya. Bagaimana kalau kita jeda dulu sebentar ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai patologi anatomik, peranan dalam diagnosis kanker. Bersama dengan Dr. Vinesia Lestari, SPPA, beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dokter, kita lanjutkan kembali ya. Jadi buat mungkin tadi masih ketinggalan belum mengikuti segmen di awal nih, pasti bertanya-tanya, kok judulnya seperti ini ya gitu ya. Patologi anatomik, peranan dalam diagnosis kanker. Nah, sebetulnya kan kita mau lebih kenal lagi sih mengenai jenis-jenis dari patologi anatomik itu sendiri gitu ya. Karena kan tadi kalau dilihat dari ceritanya dokter, kayaknya luas banget ya, bisa ini gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk secara sederhana nih,
Nah, ini jenis-jenisnya ini mungkin lihat juga untuk menangani atau mendeteksi kanker-kanker yang paling banyak di Indonesia deh. Seperti apa itu kira-kira dokter? Mungkin saya kenalkan dulu ya yang ada di patologi itu apa gitu ya. Kita tuh ada beberapa macam pemeriksaan. Kalau dari jaringan kita bilang itu histopatologi. Itu kita periksa tuh, jaringan yang diambil dari pasien kita periksa. Kalau ada namanya sitologi. Sitologi itu dari cairannya. Bisa misalnya dari, kalau istilahnya tuh dari cairan pleura gitu, atau dari asites gitu. Itu kita periksa juga. Nah, ada lagi yang untuk pemeriksaan targeted terapi atau yang pemeriksaan yang lebih tinggi tuh bisa dari imunohistokimia. Terus ada yang dari mutasi gennya kita punya patologi molekuler gitu, seperti itu. Wah, tapi kalau misalnya dikaitkan ke kanker-kanker yang paling banyak terjadi nih, mungkin kita kelompokkan aja kali ya, biar lebih enak nih belajarnya gitu. Kalau perempuan tadi kan paling banyak kan, payudara, kanker serviks, laki-laki kanker paru deh, atau mungkin kanker kolon, kanker prostat gitu ya. Anak-anak juga bagaimana? Jadi supaya kita jadi, belajarnya step by step nih, gitu, biar lebih enak gitu. Bagaimana dok? Kalau dari pasien, memang yang paling banyak di Rumah Sakit Kanker Darmais itu adalah pasien payudara, memang kanker payudara. Mungkin di Indonesia juga ya, semua rumah sakit juga banyak pasien kanker payudara, juga dengan serviks juga banyak. Biasanya kita terima karena kita di pusat rujukan mungkin sudah yang stadium lanjut, jadi yang operasi besar, jaringannya sudah besar. Tapi ada juga yang datang sendiri ke Rumah Sakit Kanker Darmais untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Kita bisa mendapatkan dari biopsinya. Biopsi itu adalah pengambilan jaringan sedikit dari pasien untuk kita periksa. Nah, dari situ biasanya baru dokter bisa menterapi. Apakah dilanjutkan pembedahan, apakah pasien akan dirujuk untuk melakukan kemoterapi, seperti itu. Jadi contohnya tadi biopsi ya, diambil sampelnya. Kalau memang maaf dari hasil pemeriksaan klinis nih, kan pasti kan perempuan kalau untuk kasus kanker payudara nih, dia udah sadari dulu. Kemudian baru ketika dia curiga nih kayaknya sesuatu yang perlu diperiksakan ke dokter langsung nih gitu ya. Dia kemudian sadanis gitu ya. Ternyata setelah dari hasil rangkaian pemeriksaan, dokter curiga ke arah apa keganasan ya. Kemudian coba dia diambil sampelnya si biopsi ini gitu ya dok ya. Kemudian dari dokter bedahnya barangkali atau bagaimana dok rangkaiannya sampai baru ke patologi anatomik begitu. Biasanya kalau sudah dari dokter bedah itu kan diperiksa radiologinya, kan bisa dari USG-nya atau mamografinya. USG dan mamo ya, awalnya itu dulu ya. Ya, kalau untuk payudara ya, nanti kalau misalnya hasilnya itu curiga keganasan, biasanya dokter bedahnya, kalau di rumah sakit kami itu dokter bedahnya untuk mengambil biopsinya. Bisa juga diambil oleh dokter patologinya, itu namanya biopsi jarum halus. Tapi yang kita periksa selnya gitu. Jadi seperti apa sih gambarnya dokter tadi biopsi jarum halus? Kalau biopsi jarum halus itu pakai jarum yang kecil, kita ambil, kita tusukkan, tidak pakai disayat. Kalau ditusuk ditusuk, kita sedot sedikit sel-selnya. Tidak begitu nyeri sih Mbak, pasti kerasa tapi tidak begitu nyeri. Nah, nanti kita periksa kalau memang kadang memang bisa diagnosisnya bisa langsung, mungkin curiga keganasan, nanti dokternya akan tentukan, dokter bedahnya nanti akan kembalikan pasiennya kembali ke dokter bedahnya untuk ditentukan ini akan dilanjutkan pembedahan, pengangkatan tumornya bisa sebagian atau seluruh organ payudaranya atau seperti apa, seperti itu. Jadi ini ditusuk, diambil, nanti kita periksa, di bawah mikroskop gitu. Sel-selnya, yang kita periksa tuh selnya. Jadi ini di stage mana ya kira-kira? Enggak, kalau sampai situ belum. Baru diagnosisnya, diagnosis histologi itu belum standar baku ya, tapi curiganya sudah mulai tinggi ya. Untuk ke arah keganasan nanti akan kembali ke dokter bedahnya akan tentukan tindakan selanjutnya seperti apa. Jadi tahapannya itu panjang sekali. Panjang, gitu ya, jadi nggak bisa hari ini saya periksa semuanya jadi langsung terus saya diterapi, nggak seperti itu. Tapi yang biopsi jarum halusnya tadi berarti berapa hari itu memakan waktunya di dokter spesialis patologi anatomiknya aja nih? Kalau kita datang pasien, kita lakukan hari itu. Langsung. Tapi datangnya ke dokter bedah dulu ya, dokter bedah yang order kita. Order maksudnya permintaannya ya, permintaannya. Jadi nggak bisa pasien langsung datang. Jadi harus ada permintaan dari dokter klinisi. Bisa dokter bedah atau dokter yang lain meminta untuk melakukan
tindakan biopsi jarum halus. Jadi step by stepnya seperti itu. Iya, tidak bisa pasien langsung datang gitu. Nanti kita lakukan, nah kita proses dulu ya, yang kita ambil tadi kita proses, namanya kita pewarnaan, nanti kita baca di bawah mikroskop, baru kita diagnosis, dan setelah ada hasil, pasien yang bersangkutan akan dikembalikan ke dokternya. Ke dokter bedahnya tadi. Iya, atau dokter yang mengirim tadi tindakan tersebut, nanti akan dievaluasi dan ditentukan apa stage-nya itu di mana segala stage macam. atau tindakan berikutnya gitu. Dia harus jadi pemeriksaan tambahan atau tidak, seperti itu. Jadi benar-benar dari hasil pemeriksaan di patologi anatomik ini baru nanti ditentukan nih stage-nya di mana. Ini dokter bedahnya ya maksudnya ya? Iya, dokter klinisinya ya. Terus treatment-nya selanjutnya juga bagaimana begitu ya? Iya, gitu. Nah itu untuk kasus kanker payudara gitu ya. Kalau untuk kanker cervix itu kan biasanya kalau untuk mengetahuinya kan kita ada pap smear gitu ya, terus mungkin juga ada tes apa tuh IVA segala macam ya. Kalau yang ini bagaimana untuk case yang ini nih? Kalau yang kanker cervix, kalau sudah kanker kita bicaranya kan beda ya, kita sudah diagnosis akan mengikuti protokol selanjutnya. Kalau sebelum terjadi keganasan, kita punya fasilitas untuk deteksi dini. Di kita ada beberapa macam ya. Jadi deteksi dini ya kalau yang tadi dengan pap smear tadi ya? Iya, pap smear yang konvensional kita punya, terus yang agak tinggi lagi tahapannya bisa dengan HPV high risk test gitu. Kita bisa, kan kalau kita tahu salah satu penyebab kanker cervix adalah infeksi human papilloma virus. HPV, nah iya. Tadi kita bisa tes itu ada atau tidak. Yang high risk itu yang kemungkinan akan menjadi kanker gitu. Ada subtipe dari virus tersebut yang bisa menyebabkan kanker. Kita periksa, kalau itu ada, kita laporkan itu ada. Dia yang peserta tes itu mempunyai resiko terjadi kanker lebih tinggi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu ya, deteksi dininya seperti itu. Nah, saya tadi mau mungkin kembali ke yang payudara tadi, itu stepnya tidak periksa sekali ya. Maksudnya ada pemeriksaan lanjutan untuk terapi kalau dia sudah terdiagnosis lengkap sebagai kanker gitu ya. Kita akan tentukan juga stagingnya, ada keterlibatan kelenjar atau organ lain seperti itu. Terus juga diperiksa namanya pemeriksaan lanjutan imunohistokimia. Itu selalu diminta. Ya, itu pasti diminta sama dokter klinisi karena untuk menentukan apakah terapinya seperti apa, di kemokah atau di targeted terapi kah gitu, terapi target seperti itu. Jadi ada tahapan demi tahapan gitu ya, dan tidak sekali begitu langsung selesai. Ketahuan saat itu juga gitu ya. Jadi ada proses yang memang harus dilalui oleh si pasiennya itu ya dok ya. Oke, nah kembali lagi tadi jadi untuk yang kasus kanker pada perempuan tadi payudara, kanker serviks tadi bisa. Kalau yang untuk serviks sendiri tadi jadi diambil apa juga istilahnya tuh tadi? Untuk deteksi ya berarti? Kalau itu yang deteksi itu kita punya unit sendiri. Kebetulan di Darmais itu punya unit deteksi dini kanker. Jadi biasanya kita terima sampel dari sana yang melakukan pap smear atau melakukan tes tersebut di sana tapi diprosesi di patologi anatomi. Seperti itu. Hasil dari kita nanti akan dikembalikan ke dokter yang ada di unit deteksi dini kanker tersebut. Seperti itu. Nah itu untuk yang pada perempuan gitu ya? Ya bisa datang ke deteksi dini. Fasilitas lengkap gitu ya dok ya. Oke, nah kalau yang untuk yang namanya juga pusat kanker ya kan, nasional lagi. Nah kalau yang untuk pria nih gitu ya, tadi mungkin ambil contoh beberapa kasus aja kali ya dok, supaya kita juga jadi mudah memahaminya begitu. Tadi kan kalau yang untuk ini ada biopsi gitu kan untuk kasus kanker payudara, terus juga yang tadi serviks juga seperti apa juga sudah dokter jelaskan. Kalau yang untuk kanker khusus pada laki-laki deh gitu ya, apa nih pemeriksaan patologi anatomik yang biasanya dilibatkan di sini? Kalau untuk biasanya apa ya, paru misalnya, contohnya paru, misalnya memang datang ke dokter paru. Jarang sih datang dengan tanpa keluhan, maksudnya kalau sudah dengan keluhan itu biasanya stadiumnya sudah lanjut biasanya, entah sesak atau apa gitu ya. Biasanya sih sesak sih paling tinggi keluhannya. Nah nanti itu bisa kita periksa dari, tergantung nih dokternya ambil sampelnya dari mana. Bisa dari biopsi dari parunya, biasanya bisa dari yang jarum halus atau biopsi terbuka atau biopsi jaringannya diambil, dari bronkoskopi, terus atau dari cairan pleuranya. Cairan. Ya, kalau paru-paru nih ada pelapisnya nih, namanya pleura. Nah, pleura itu ada 2. Sebenarnya ada rongga di antaranya, tapi kalau pada keadaan normal tuh nempel banget. Nah, pada keadaan tertentu, misalnya ada sesuatu di parunya, itu dia akan ada isi cairan. Dia akan melebar, nah itu yang diambil cairannya di situ. Itu yang kita periksa. Nah itu untuk case kanker paru ya. Kalau untuk yang lainnya ada lagi yang mau ceritakan dok? Sebelum kita balik ke yang anak-anak nih gitu ya. Kalau anak-anak yang
mungkin banyaknya yang non solid ya, leukemia seperti itu ya, mungkin tahu juga ya, atau retinoblastoma yang memang pada anak. Ada memang karakter kanker itu memang pada orang muda atau pada anak, itu seperti retinoblastoma itu pada anak gitu. Itu punyanya anak-anak. Gitu. Tapi nggak ada, maksudnya ada beda secara khusus nggak sih dok antara penanganan untuk pemeriksaan di orang dewasa ataupun pada anak-anak? Pada prinsipnya kan diambil sama-sama diambil sampelnya gitu ya. Tapi mungkin kalau anak-anak apa jauh lebih kompleks, sulit dideteksi atau bagaimana lah istilahnya, ada nggak seperti itunya? Sebenarnya sih enggak. Kita kalau kita asal sampelnya sampai ke kita gitu ya, bisa diambil, itu kita akan periksa. Itu prinsipnya seperti itu. Dan kalau jenis-jenis kanker tertentu itu punya penandanya yang mesti kita periksa. Penanda itu bisa digunakan untuk terapinya atau untuk klasifikasi tumornya. Jadi ada markernya. Ya, gitu markernya masing-masing. Seperti itu. Dokter, kita masuk pertanyaan email dulu ya. Nih karena ada berapa pertanyaan nih, coba aku lihat. 2 pertanyaan dari email yang juga menarik untuk dibahas ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini pemirsa. Coba udah muncul belum nama, usia pasien atau usia Anda, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Tia. Ibu Tia ini usianya 30 tahun dokter dari Pondok Gede. Jadi begini dokter, Bu Tia ini katanya gini, saya sudah pernah 3 kali dioperasi pengangkatan tumor jinak di payudara sebelah kanan dan kiri saya. Pertanyaan saya, apakah tumor jinak ini akan selalu ada lagi dokter? Karena sejauh ini, sekarang ini pun saya merasa nyeri di bagian payudara kiri saya, tepatnya di payudara bawah. Nah, tapi ketika saya raba tidak ada benjolan nih, apakah berbahaya? Dan untuk riwayat seperti ini, pemeriksaan paling akurat seperti apa saja yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Mengingat riwayat Ibu Tia sudah seperti ini dok, apabila nih mau konsul nih ke Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmes Jakarta, step by stepnya itu seperti apa sih? Apalagi tadi tumor jinak udah 3 kali diangkat, kan curiganya karena ini kan bahasnya kan kanker gitu ya, kita apa dari jinak bisa jadi ganas, apalagi udah berulang, walaupun ini jangan terlampau khawatir gitu ya, tapi kan kita mesti menyingkirkan hal-hal yang memang kita curigai bisa membahayakan gitu dokter. Bagaimana dok? Pertama untuk Bu Tia itu Ibu harus tahu diagnosis Ibu itu apa. Jadi kalau punya hasil dari pengangkatan sebelumnya itu dibawa untuk ke dokter kembali. Dibawa Ibu kembali ke dokternya untuk diperiksa. Apakah akan timbul lagi tumor lagi atau tidak, itu akan diperiksa. Nah, mungkin dokternya akan melakukan permintaan serangkaian pemeriksaan lain untuk USG mungkin, mamografi, apa ada tumor atau tidak. Itu satu. Kedua, untuk nyeri itu kan dokter kan periksa dulu ya, itu nyerinya karena apa gitu. Karena apakah ada tumor lain atau infeksi di situ kan kita nggak tahu. Jadi si ibu harus kembali ke dokternya untuk diperiksakan. Dan bila dari hasil pemeriksaan radiologi itu ternyata ada suatu benjolan baru, entah dia jinak atau ganas, suspeknya, nanti akan dibiopsi. Nah, biopsinya itu kembali lagi ke dokter patologi anatomi untuk diassess dan diagnosis. Jadi alur seperti itu ya, datang lagi ke dokter, bawa arsipnya ya. Iya, baik, sebaiknya ceritakan riwayatnya, sudah 3 kali pengangkatan tumor jinak, kemudian juga USG lagi ya dok ya, atau nanti mungkin dokternya usia 30 USG atau mama atau nanti mungkin dokternya karena sudah pernah ada tindakan sebelumnya, mungkin dokternya akan lihat ini lebih baik di mamografi atau seperti apa gitu. Seandainya dicurigai ke arah yang lebih jauh lagi ya, biopsi itu begitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau pertanyaan apakah ini bisa timbul lagi, ada lagi, artinya kekambuhan atau berulang kejadiannya, ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter yang akan menanganinya langsung gitu ya dok ya. Terkait juga nanti bagaimana pola lifestyle-nya sehari-hari yang perlu dievaluasi lebih detail lagi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dulu dokter dari Bapak Marwap ya, 51 tahun dari Jakarta Barat. Dokter, saya mau bertanya, apakah gejala yang saya alami ini kanker usus? Bukan ya. Oke, saya punya keluhan diare sudah lebih dari 2 bulan dengan frekuensi, BAB-nya ini setiap hari 2-3 kali dengan tekstur cair. Dulu saya juga pernah terkena wasir yang disertai darah dokter. Pemeriksaan apa yang perlu saya lakukan? Karena saya sudah periksa lab, tapi hasilnya BAB dan darah tidak ada masalah. Namun keluhan terus berjalan. Mohon bantuan, terima kasih ya. Dokter, terkadang kan pasien juga bingung ya, udah melakukan pemeriksaan ini itu dinyatakan
tidak ada masalah atau normal. Apa pemeriksaannya nggak cukup nih atau apa? Itu kan ini apa ada lagi nih dok? Karena keluhannya masih terus ada nih sampai sekarang. Nah kalau di Pusat Kanker Nasional Darmais Jakarta, kira-kira kalau dokter boleh sarankan nih ke Bapak Marwah, nih ke bagian mana? Terus juga nanti kira-kira tahapannya bagaimana? Dan kalaupun di patologi anatomik juga biasanya bisa nggak nih untuk kanker usus biasanya apa yang periksa nih, deteksi lah ya ibaratnya, screening atau apapun istilahnya, dokter. Mungkin Bapak memang harus ke dokter lagi nih, mungkin pemeriksaan tidak cukup. Biasanya untuk keluhan berulang, dokternya akan melakukan pemeriksaan endoskopi. Di situ dokter penyakit dalam atau digestif gitu, nanti dia akan melakukan endoskopi. Nah, endoskopi itu istilahnya kayak diteropong ke dalam gitu, dimasukkan ada probe kamera dimasukkan dari bawah sih untuk dilihat ususnya. Itu nanti akan dilihat pada saat itu melalui kamera apakah ada sesuatu. Bila dicurigai ada sesuatu, benjolan misalnya kita sebutnya polip lah, pertumbuhan polipoid gitu ya, mungkin dokternya akan lakukan biopsi dulu. Biopsi dulu, nanti kan tetap dikirim ke patologi anatomi untuk didiagnosis apakah jinak, ganas, baru dari situ bisa ditentukan apakah dilakukan pembedahan atau seperti apa. Jadi gitu. ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke bedah saluran cerna atau ke intinya yang ahli pencernaan gitu ya dok ya. Jadi arahnya mungkin stepnya bisa di endoskopi karena kan tadi pemeriksaan dari labnya ini kan katanya tidak ada masalah begitu ya, normal-normal aja. Tapi keluhannya masih terus ada, jadi mungkin arahnya endoskopinya ini. Endoskopi biasanya dokter akan mencari seperti itu. Kan kita juga nggak tahu ya labnya lengkap atau tidak, penandanya apa gitu, apa yang rutin seperti itu. Oke. Nah kalau memang nanti berkembang lagi, oh ini butuh biopsi atau apa, baru nanti ke hasil biopsinya itu nanti dirujuk ke ini ya dok patologi anatomi gitu ya. Oke. Nah jadi belajar dari pengalaman atau pertanyaan dari para penanya di email ini dokter ya. Jadi kan bertanya nih, kalau begini case-nya saya harus kemana, harus periksa apa gitu ya, kan kita bingung ya dok ya. Jadi kalau di Darmais sendiri ini ada fasilitas yang khusus untuk deteksi kanker ini, ada artinya bagaimana dok? Nanti ada khusus poli-poli, untuk yang ini begini, atau bagaimana sih dok secara menyeluruh tuh seperti apa fasilitasnya? Ya kalau belum jadi pasien ya, belum jadi pasien artinya orang sehat kita punya fasilitas. Faktor resiko deh, punya faktor resiko ya. Mungkin dari kalau kanker kan tiap kanker beda-beda nih ya. Kanker kalau kita ngomong payudara kan beda. Ada yang dari gennya, memang dibawa dari turunannya dia akan jadi kanker payudara atau kanker ovarium gitu. Nah ada yang dari mungkin lifestyle-nya, jadi dari faktor hormonal gitu. Dari hormonal juga bisa. Jadi multifaktor. Jadi kalau ditanya kanker itu penyebabnya apa, saya nggak bisa sebutin satu ini penyebabnya ini gitu. Jadi akan dicari yang mana yang merupakan penyebab dari timbulnya kanker pada pasien tersebut. Jadi kalau pada saat belum ada keluhan itu lebih baik kita melakukan deteksi dini gitu. Itu saran saya yang terbaik. Kalau untuk payudara kita bisa USG atau mamografi seperti itu. Untuk serviks kita juga bisa pap smear atau yang lebih tinggi lagi tesnya seperti HPV high risk. Itu udah cukup populer dok ya, yang HPV high risk ini? Oh iya, sampai genotyping kita juga punya. Wow, luar biasa ya. Karena kan kita taunya, pap smear ataupun yang tes IVA itu pun juga beberapa orang mungkin belum sepenuhnya menjalankan gitu ya. Ada yang takut atau apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana dokter? Intinya jadi kalau belum mengalami kanker gitu ya, tapi punya resiko yang tinggi, itu kita masuk ke istilahnya ke klinik untuk ada khusus untuk deteksi dini. Kalau di Darmais ada deteksi dini kanker. Oke. Kemudian fasilitas-fasilitas lagi yang bisa ceritakan, ya tadi pada yang khusus pada pria deh, kalau yang perempuan tadi kan sudah diceritakan gitu ya. Nah, pada pria dan sekarang untuk anak-anak juga. Intinya supaya kita jadi makin paham, ternyata ada loh gitu kan. Jadi jangan bertanya-tanya lagi kemana harus berobat dan mungkin juga persiapan apa yang perlu dilakukan juga oleh pihak pasien ataupun keluarganya gitu ya dok ya. Jadi apa juga nih biasanya dokter bisa sampaikan nih dok? Kalau sudah terdiagnosa tumor ganas, gitu, pergilah ke pusat rujukannya yang tepat. Jadi mohon maaf yang alternatif atau apa dulu, karena secara medis kita harus nangani dengan tepat. Dan kebetulan di Rumah Sakit Kanker Darmais itu kita kerjanya tim. Jadi tidak satu dokter bedah kerjanya untuk
ini aja gitu, enggak. Jadi misalnya kalau kita punya tim, contohnya yang kena payudara paling banyak tim JA. Kalau kita bilang tim JA tuh tim JA itu ya tim kerja sih sebenarnya. Jadi terdiri dari dokter bedah, radiologi, dokter yang hemato-onkologi untuk kemonya, dan dokter patologi anatomi tentu, terus dokter patologi klinik juga ada. Jadi kasus-kasus itu dibawa ke tim JA untuk dibahas gitu. Untuk kasus-kasus yang mungkin tidak biasa. Jadi kita akan komprehensif gitu ya. Nggak juga sih special case, tapi rata-rata sih dibawa ke tim JA untuk diputuskan terapinya. Jadi nggak ada satu dokter bergerak sendiri gitu. Kita tim gitu. Ya mungkin itu unggulan di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, karena kita berdasarkan sistem organ punya tim JA-nya sendiri gitu. Jadi berdasarkan sistem organ ada tim kerjanya sendiri begitu ya. Nah, ini kan berdasarkan cerita dari dokter-dokter juga gitu ya. Kebanyakan atau mungkin aku baca-baca berita gitu. Datang pasien memang udah ada komplikasi ya, Dok. Artinya udah stadium, kalau kanker nih kita bahasnya udah bukan yang di awal-awal lagi gitu, tapi udah yang agak lanjut. Nah, itu untuk pemeriksaan di patologi anatomiknya itu akan ini nggak sih, tadi kan kalau yang di awal-awal nih mungkin cukup dengan biopsi untuk menentukan dulu nih apakah memang ini kanker atau bukan gitu ya. Kemudian nanti kalau memang sudah datang dengan komplikasi, pemeriksaan lanjutannya itu juga seperti apa? Ini khusus di patologi anatomiknya ya. Artinya apakah jauh lebih kompleks dan kira-kira juga apa persiapan yang diperlukan oleh si pasien juga untuk melakukan serangkaian pemeriksaan tadi untuk diambil sampelnya ataupun apapun itu istilahnya, dokter. Kalau udah lanjut, mungkin kita berbicara dengan jaringan operasi ya. Jadi pengangkatan dari tumor beserta organ di sekitarnya. Nah, biasanya kami memang menangani yang kompleks itu karena sudah rujukan ya. Jadi kalau mungkin beberapa tempat rumah sakit lain mungkin menerima biopsinya, kami udah terima yang besarnya. Jadi sudah pengangkatan. Contohnya misalnya kanker serviks ya. Kanker serviks itu kita nggak akan terima serviksnya aja nih sekarang. Udah dengan uterusnya, rahimnya, udah dengan indung telurnya, mungkin biopsi-biopsi di tempat lain. Jadi gede lah gitu jaringannya yang kita periksa. Nah, itu semuanya diperlukan laporannya oleh dokter klinisinya, dokter kebidanannya untuk menentukan terapi. Jadi kita akan periksa dari serviks, dari rahimnya, dari indung telurnya, bahkan sampai jaringan sekitarnya. Itu untuk menentukan stadiumnya dan terapinya. Sedetail itu ya, pemirsa sangat. Ya. Wah, ini kayak informasi sekali ya pertemuan kita kali ini ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, Dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai patologi anatomik, peranan dalam diagnosis kanker bersama dengan Dr. Vinesia Lestari di SPPA. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan dokter, kita lanjutkan kembali. Sebelum ke kesimpulannya, aku mau bertanya seputar, ya sebenarnya lebih ingin dokter menekankan kembali ya pentingnya deteksi dini. Karena kan kalau, maaf ya sekali lagi pemirsa, kalau sudah terlanjur kanker, apalagi tadi udah terjadi penyebaran segala macam, tentunya kan menjadi beban untuk diri sendiri, keluarga, dan juga negara ya. Artinya kan cost, waktu, tenaga, biaya, semuanya itu kan juga otomatis jadi jauh lebih besar gitu ya dok. Jadi pentingnya deteksi dini untuk upaya preventifnya gitu ya. Nah, sebagai dokter spesialis patologi anatomik nih, kira-kira deteksi dini apa yang bisa dokter himbaukan layak pada khususnya mungkin kaum perempuan ataupun ya secara umum aja deh, seperti apa dilihat dari kanker-kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Silakan dokter. Iya, kalau kita belum terkena kanker itu kita akan selalu ingat bahwa itu kita berbicara sembuh atau tidak. Tapi kalau kita sudah kena kanker, kita mungkin berbicaranya angka bebas kankernya gitu kan, lamanya bebas kanker karena dia tidak akan pernah bisa sembuh gitu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan deteksi dini. Bagi yang perempuan nih yang paling banyak mungkin payudara dan kanker serviks. Di kita ada pemeriksaan deteksi dini, itu pap smear, bisa HPV hybrid capture, ada juga HPV genotyping. Kita segera periksakan untuk yang sudah beresiko untuk terkena seperti sudah pernah melakukan hubungan seksual, juga usia produktif, itu
wajib melakukan deteksi dini. Begitu juga dengan kanker-kanker yang lain untuk payudara juga di usia yang sudah lewat lah dari 20, karena usia sekarang tidak terlalu pengaruh ya. Ada yang usia muda juga bisa terkena kanker payudara gitu. Bisa gitu. Oke, melihat tadi juga mendengar gitu ya. Tadi kan dokter bilang kan, oh kalau penyebab kanker secara pasti itu kan belum bisa dipastikan gitu ya. Terlalu banyak. Terlalu multifaktorial gitu ya. Jadi kita sebagai orang tuh harus paham faktor resiko yang kita punya masing-masing gitu ya. Dilihat juga evaluasi lagi. Makanya pentingnya kan dari Kemenkes juga selalu ini ya dok ya. Diingatkan untuk cerdik ya dok. Melakukan cerdik. Apa itu dokter? Coba masih ingat. Cek kesehatan secara rutin, terutama untuk kanker tuh kita melakukan deteksi dini, terus apa tadi? E-nya kan asap rokok. Nah, jangan merokok dan juga kalau bisa menghindarkan jadi perokok pasif. R-nya rajin aktivitas fisik atau berolahraga, terus diet makanan yang sehat ya, terus istirahat yang cukup dan jangan lupa kelola stres. Nah, jadi prinsipnya hidup yang seimbang gitu ya dok. Ya, hidup sehat ya, kalau bisa hidup sehat, karena kita tahu kan kalau masyarakat kita sehat, Indonesia itu kuat. Amin ya Allah, bagus banget ya kalimatnya. Jadi apa ya, sehat tuh kalau mengacu pada WHO kan sehat fisik, mentalnya, apalagi spiritualnya juga, sosialnya juga, semuanya gitu ya. Jadi cerdik tuh ya, kalau yang masih apa tuh cerdik gitu ya, mungkin cari aja di internet ya, kepanjangan dari apa gitu ya. Tapi dokter tadi hafal banget ya, aku suka lupa. Oke dokter, karena waktunya juga ya kan terbatas gitu ya. Jadi kesimpulannya sih dok yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya tadi kan 1 jam nih kita kurang lebih ya bahas seputar patologi anatomik nih. Jadi mungkin kesimpulan bisa dokter tekankan sekali lagi untuk khusus deteksi adanya kanker dengan patologi anatomik, kira seperti apa kesimpulannya? Silakan dokter. Untuk beberapa tipe kanker yang ada deteksi dininya bisa diperiksakan di patologi anatomi, dan untuk diagnosis terapi kanker itu akan dimulai dari diagnosis di patologi anatomik untuk menentukan stadium dan tata laksana pasien seperti itu. Oke, dokter terima kasih ya telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, berkah selalu untuk dokter ya. Ceria selalu ya dok ya. Oke, baiklah. Pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.